Yo, what's up homies? Kali ini gue akan membahas kenapa sih karakter Dennis itu sangat dibenci. Oke, sebelum itu gue yakin kalian yang udah nonton gue dari dulu pasti merasa agak asing gitu kan setelah ngelihat nih video. Karena gue nggak pernah gitu bahas kartun lokal. Dan emang bener gue itu nggak pernah bahas kartun lokal. Dan pembahasan ini adalah pembahasan kartun lokal pertama gue. So, buat penonton gue yang berasal dari luar Indonesia, lebih khususnya Malaysia, gue akan jelasin dulu tentang seputar kartun Adit Sopo Jarwo. Jadi kartun ini sebenarnya memiliki cerita yang simple yang mirip dengan kartun Upin Ipin. Intinya, kita akan diperlihatkan kehidupan si Adit atau karakter utama dari kartun ini bersama teman-temannya, khususnya best friend forever-nya yaitu Dennis. Seperti yang kalian semua ketahui, si Adit ini sering bermain-main dengan temannya, contohnya seperti bermain permainan tradisional dan yang lainnya. Namun sebagian besar dari kartun ini akan menceritakan tentang perseteruan antara si Adit dengan dua orang yang bernama Sopo dan Jarwo. Mereka berdua ini adalah orang-orang pemalas yang mau mendapat untung dengan usaha yang sedikit. Alhasil, Adit yang karakteristiknya berbanding terbalik dengan kedua orang ini sering bermasalah dengan kedua orang ini. Tapi yang akan gua bahas kali ini bukanlah tentang cerita lengkap kartun ini, melainkan gua akan membahas karakter sampingan yang dulu sangat terkenal karena kelakuannya yang selalu nyusahin Adit, yaitu the one and only Baginda Dennis. Oke, mungkin beberapa dari kalian mikir, kenapa gua baru bahas hal ini sekarang, sementara Dennis ini sudah cukup lama viralnya? Ya itu karena gua baru kepikiran sekarang. Jadi kemarin waktu gua di kamar mandi saat gua mikirin nasib, tiba-tiba di kepala gua itu muncul suatu ide yang sangat cemerlang, yaitu pembahasan ini. Jadi gitulah cerita singkat kenapa gua bahas ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lengkap tentang Dennis ini, jangan lupa subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. Dennis, D-E-D-N-N-I-S, Dennis. Kalau D-nya diganti jadi T maka jadi tenis ya. Kayak bola hijau yang selalu dipukul itu. Sama kayak Dennis, kalau kita lihat mukanya serasa pengen dipukulin ya. Dennis adalah teman dari Adit, mereka berdua selalu bersama. Dia terlihat gemuk dengan baju berwarna krem, serta dia memakai kacamata yang tampaknya terbalik. Biasanya para penonton setia dari kartun ini memanggil Dennis dengan panggilan Dontol, yang berarti Dennis kontol. Karakter ini juga adalah salah satu karakter yang cukup terkenal dari kartun Adit Sopo Jarwo. Bahkan kayaknya lebih terkenal dari karakter utama dari kartun ini sendiri, yaitu si Adit. Tapi alasan nih karakter terkenal bukanlah karena hal yang bagus, melainkan karena kelakuannya yang ngeselin parah. Karena dia selalu nyusahin Adit. Kayak semua sifat buruk itu ada di diri si Dennis ini. Ya nggak semua juga sih, tapi sebagian besar sifat yang membuat kita semua darah tinggi itu ada di Dennis ini. Pokoknya paket lengkap lah karakter yang satu ini. Jadi itulah jawaban dari pembahasan kita kali ini. Singkat kan? Bahkan jawabannya sebenarnya udah ada di thumbnail video ini. Tapi di sini gue akan bahas lebih dalam tentang karakter ini. Kayak kenapa sih karakter ini bisa sebeban itu? Atau kenapa Adit itu nggak pernah marah atau nggak ninggalin si Dennis ini? Seperti yang kita selalu lihat, Dennis ini selalu ditampilkan bergantung kepada Adit. Pokoknya ke Adit mulu, nggak pernah gitu bergantung ke orang lain. Jadi udah jelas kalau Dennis ini adalah tipe orang yang susah untuk menjadi mandiri dan susah untuk akrab dengan orang lain. Tipe orang seperti ini juga tidak akan jauh dengan yang namanya sifat penakut dan kurang percaya diri. Hal itu udah sering banget ditunjukkan oleh Dennis di kartun ini. Misalnya saat Adit ingin melewati jembatan kayu untuk kabur dari Sopo dan Jarwo. Si Dennis ini malah nggak mau melewati jembatan kayu itu karena takut jatuh dan tenggelam. Hal itu membuat Adit lebih kesusahan dong karena dia harus meyakinkan si Dennis ini. Apalagi dia harus membawa adiknya. Nah, kalian tahu nggak kalau sikap Dennis yang penakut dan selalu bergantung pada Adit itu memiliki nama ilmiah yaitu inferiority complex. Seperti yang gue jelasin tadi, inferiority adalah kondisi di mana seorang anak mengalami rasa rendah diri dan merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu sendiri.
Ini bisa disebabkan karena trauma di masa lalu dan penampilan fisik. Setelah kalian dengar alasannya, coba kalian lihat si Dennis. Perhatikan dengan seksama gitu. Dennis kan ini orangnya gemuk, dan faktanya kebanyakan orang gemuk itu sering dibully. Makanya si Dennis ini ketika sadar kalau Adit adalah seseorang yang benar-benar tidak membeda-bedakan orang berdasarkan fisiknya, dia pun langsung bergantung ke Adit. Karena dia sudah percaya dengan Adit. Memang itu sangat nyusahin Adit, dan sudah berkali-kali gitu kita ditunjukin Adit merasa risih akibat kelakuan Dennis. Tapi Adit juga tidak ingin menyerah untuk membantu si Dennis karena karakteristik Adit itu adalah orang yang sangat baik. Dia tahu bagaimana rasanya seperti Dennis dan dia akan terus berusaha merubah Dennis menjadi orang yang lebih baik. Dan itulah hal yang bisa dipelajari dari kartun ini. Jujur, karakter seperti Dennis ini merupakan salah satu karakter yang sangat unik. Gua pribadi nggak pernah gitu menemukan karakter seperti Dennis ini di kartun-kartun barat. Gua jujur suka gitu dengan karakter ini karena berhasil membuat banyak penonton benar-benar bisa merasakan betapa ngeselinnya kelakuan si Dennis itu sendiri. Terkadang gua juga ikut kesel sama nih karakter. Contohnya saat dia dan Adit sedang bermain mobil-mobilan yang ditarik pakai tali itu. Nah, saat mobil mainan Dennis terbalik karena menginjak batu, si Dennis ini malah berteriak ke Adit untuk membalikkan mobilnya kembali. Padahal dia bisa membaliknya sendiri, ngapain gitu manggil si Adit? Adit, tolongin Dit. Meski nih anak sangat beban, tapi setidaknya dia pernah bertemu dengan JKT48 dan bahkan dia pernah bertemu dengan Madun yang pernah ngalahin Messi. Keren ya? Tú eres el mejor arquero del mundo. Artinya apa Bang Messi? Dennis Con. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika kalian merasa ada hal yang kurang dari pembahasan gue ini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue kali ini. And have a nice day.